Kita lanjutkan tentang penelitian atau pendekatan kualitatif ini. Jadi pendekatan kualitatif ini sering juga saudara-saudara disebut dengan naturalistic inquiry, inquiry alamiah, begitu ya. Jadi settingnya harus alamiah. Apapun macam cara atau corak analisis data kualitatif suatu penelitian, itu harus bernuansa alamiah yang itu berupaya membaca fenomena. Jadi fenomena. Makanya nanti biasanya teori-teori yang akan dirujuk itu teori-teori fenomenologi, interaksi simbolik, begitu. Sesuatu yang berusaha mengungkap makna dari sebuah interaksi yang ada. Fenomenologi itu bagaimana membaca fenomena. Setiap data kualitatif punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Karena apa? Kita harus memahami makna karena setiap data itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Setiap data yang kita punya itu punya makna sendiri-sendiri. Contoh yang paling gampang itu adalah meludah. Nah, begini ya. Saya meludah, kalau pembacaan kuantitatif ya hanya sekedar ludah saja. Tapi pembacaan kualitatif ini bisa memiliki makna. Misal saya meludah ketika ada orang yang menjadi kompetitor saya dan saya ingin menunjukkan kepada orang itu bahwa saya sedang tidak suka dengan dia. Saya sedang tidak enak hati dengan dia. Maka ludah ini memiliki makna. Ini adalah pesan saya kepada orang yang tidak saya sukai bahwa Anda jangan lakukan itu terus dong kepada saya. Saya tidak suka dengan perbuatan Anda. Umumnya begitu. Nah, memahami pesan ludah ini kan tidak bisa hanya dipahami dengan sekilas orang suruh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sudah ditentukan oleh Anda sendiri. Tidak bisa. Oleh karena itu kualitatif selalu mengatakan bahwa setiap data yang kita miliki itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Dan itu hanya bisa diungkap dengan satu pendekatan namanya kualitatif, saudara-saudara. Tidak bisa dipaksa dengan kuantitatif. Oke. Data kualitatif berada secara tersirat di dalam sumber datanya. Tersirat, bukan tersurat. Jadi kita memahami data kualitatif itu tidak bisa hanya sekedar tulisan kayak tadi itu. Buah semangka berdaun sirih itu. Ya kalau buah semangka berdaun sirih ini kan aneh tapi nyata. Kalau hanya pernyataan dan itu tidak akan bisa Anda temukan di mana saja. Tapi buah semangka berdaun sirih itu memiliki makna. Apa maknanya? Oh, ternyata ini sangat bermakna. Maknanya adalah seperti ini. Sumber data kualitatif itu makanya selalu dalam bentuk hasil-hasil catatan observasi. Transkrip interview yang mendalam, depth interview, harus mendalam interviewnya. Makanya dalam penelitian kualitatif itu kita bisa melakukan wawancara dengan satu orang narasumber bisa berulang-ulang, tidak cukup satu kali. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif Anda cukup ketemu sekali lalu orang itu memberikan pernyataan dan Anda sudah menganggap bahwa pernyataan dia konsisten dan sudah benar, ya sudah, Anda sudah anggap itu sudah valid. Tapi peneliti kualitatif akan berusaha untuk mengkomparasikan pernyataan satu dengan pernyataan yang lain. Dan itu butuh waktu. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan ungkapan yang paling maknawi dari seseorang. Dan ungkapan yang paling maknawi itu harus Anda dapatkan ketika orang itu sudah punya keyakinan bahwa Anda bisa dipercaya. Jadi kita menggugah orang itu memberikan pernyataan terdalamnya, terbenarnya. Tidak ada kepura-puraan. Nah, itu kekuatan penelitian kualitatif. Tidak harus dengan pernyataan. Gambar, simbol, itu bisa Anda maknai dalam penelitian-penelitian kualitatif. Apa karakter dari penelitian kualitatif? Pertama, settingnya harus alamiah. Dengan konteks yang utuh, holistik. Tidak mengada-ngada. Kita harus tahu itu. Yang kedua, instrumen penelitian berupa manusia. Human instrument. Jadi saya sebagai peneliti itu menjadi instrumen utamanya. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, sang peneliti tidak harus langsung bertemu. Contoh, dalam penelitian-penelitian yang dilakukan LSI, Lembaga Survei Indonesia, Denny J.A. yang melakukan terkait dengan kecenderungan pilihan masyarakat di Pilpres kemarin. Denny J.A. harus ketemu dengan korespondennya. Bahkan dia hanya mewakilkan secari kertas, yang kertas itu diserahkan kepada volunteer dia, kepada petugas-petugas di lapangan, lalu petugas ini yang ketemu dengan responden. Istilahnya narasumber dalam penelitian kuantitatif biasanya dikenal dengan responden.
Nah, ini tidak bisa saya lakukan sebagai peneliti kualitatif. Saya harus sekuat mungkin, saya harus menjadi instrumen utama. Saya harus ketemu dengan narasumber saya. Istilahnya bahasanya informan dalam penelitian kualitatif. Saya dalam disertasi saya harus ketemu. Meskipun informan saya itu kelompok bajingan, kelompok penjahat, pembunuh, perampok, saya berusaha sekuat tenaga ketemu langsung dengan mereka. Kenapa? Saya ingin mengungkap kenapa mereka melakukan itu. Nah, ungkapan itu akhirnya bermunculan, dan ternyata dari kedekatan saya secara emosional setelah bertemu berulang-ulang dengan mereka, saya mendapatkan bahwa tidak semua penjahat itu memiliki setting yang memang dilatari oleh kesengajaan. Terbanyak adalah setting keterpaksaan. Nah, ini tentu bagi seorang peneliti senior, ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Mendapatkan informasi yang tidak bisa diungkap oleh peneliti yang lain. Dan saya beruntung bisa tembus ke kelompok penjahat-penjahat itu karena sejak awal saya memang memiliki hubungan baik dengan beberapa tokoh bajingan di Bondowoso itu. Anda boleh menikmati disertasi saya, nanti saya akan satu saat kita ketemu secara fisik, saya akan sampaikan beberapa. Atau kalau Anda tertarik, saya bisa kirim file disertasi saya itu. Yang ketiga, metode pengumpul data observasi sebagai metode utama. Jadi observasi adalah hal yang paling utama. Yang keempat, analisis datanya secara induktif. Masih ingat, kemarin saya sudah menyampaikan tentang pentingnya Anda memahami apa itu logika induktif dan induktif. Karena ini akan terus Anda pakai ketika Anda memakai dua pendekatan ini, kualitatif dan kuantitatif. Oke, kita lanjutkan. Saudara-saudara, nah, apa ciri penelitian kualitatif? Pertama, proses lebih berperan penting daripada hasil. Prosesnya, kenapa harus proses? Karena kita berusaha mengungkap sesuatu yang tidak bisa diungkap hanya dengan sekedar beberapa pernyataan. Lalu penelitian dibatasi oleh fokus. Fokusnya harus kecil, tidak boleh lebar. Fokusnya harus kecil. Core dari penelitian itu harus sesuatu yang terbatas. Tapi yang terbatas itu Anda dalami dengan semaksimal mungkin, Anda ungkap dengan sangat sedalam mungkin. Lalu desain penelitian bersifat sementara. Desainnya ya cukup di awal itu hanya ada desain ringan, lalu desain ini bisa berubah, bisa menyempurnakan di lapangan. Sedangkan kalau kuantitatif, desainnya harus ketat sejak awal. Instrumennya sudah jelas, kuesionernya tidak akan ada perubahan, akan seperti ini jawaban semua. Nanti apa yang ingin diungkap, apa yang ingin dijawab, hipotesisnya sudah ada, semua sangat ketat kalau penelitian kuantitatif. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada satu tabel yang ingin saya ungkap. Di tabel itu ada beberapa perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Sama dengan paradigma positivistik, interpretif, dan kritikal yang kemarin saya sampaikan, saya juga berusaha untuk menyampaikan secara sederhana bagaimana perbedaan dua penelitian itu, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Asumsi ontologisnya umpamanya, pertanyaannya, apakah sifat dasar realitas? Kata kuantitatif, realitas bersifat objektif dan singular, terpisah dari peneliti. Jadi peneliti tidak boleh menjadi bagian dari realitas. Sedangkan kata kualitatif tidak begitu. Realitas bersifat subjektif dan ganda sebagaimana terlihat oleh partisipan dalam studi. Nah, ini berbeda lagi. Asumsi epistemologinya juga berbeda. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara peneliti dengan yang diteliti? Kata penelitian kuantitatif, peneliti independen dari yang diteliti. Peneliti harus punya jarak jelas dengan yang diteliti untuk menjaga objektivitas. Tapi kata peneliti kualitatif, peneliti berinteraksi dengan yang diteliti. Peneliti tidak boleh menjaga jarak dan menjadikan yang diteliti sebagai objek semata, tapi harus menjadi sesuatu yang interaktif sehingga bisa mengungkap makna yang ada dalam dan posisi yang ada di para objek penelitian. Asumsi aksiologisnya, bagaimana peranan dari nilai? Kata kuantitatif, bebas nilai dan menghindari bias. Jadi peneliti itu harus ilmu, dan peneliti harus bebas nilai, tidak boleh berpihak. Tapi kalau katanya kualitatif, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena syarat nilai dan bias. Selalu bias dan syarat nilai. Nah, asumsi teoritisnya bagaimana? Bagaimana penggunaan bahasa penelitian?
Dalam penggunaan bahasa kuantitatif formal berdasarkan definisi yang sudah dibuat, impersonal menggunakan bahasa kuantitatif. Formal bahasanya, tidak ada bahasa-bahasa lokal yang dipakai itu. Bahasanya selalu formal. Kalau kualitatif justru informal, mengembangkan keputusan-keputusan yang ada, personal menggunakan bahasa kualitatif. Misal begini, bahasa bajingan dalam bahasa-bahasa bajingan itu para pelaku kejahatan di Bondowoso dikenal dengan istilah ada burung yang malam hari kek-kek. Kek-kek itu burung yang muncul ketika ada maling. Burung ini mesti berbunyi, datang. Nah, bahasa kek-kek mungkin bahasa sangat lokal Bondowoso. Tidak ada di bahasa formal di kamus bahasa Indonesia itu tidak ada. Nah, justru kalau di pendekatan kualitatif ini adalah salah satu kekuatan yang ingin diungkap. Bagaimana bahasa kek-kek itu. Jadi kek-kek itu adalah nama burung, tapi ini disematkan kepada pelaku kejahatan malam hari. Jadi kalau ada bajingan yang masuk kategori maling umumnya, itu selalu orang katakan wah kek-kek itu adalah kek-kek. Padahal itu nama burung. Nah ini kan nggak mungkin dibahasakan dalam bahasa kuantitatif yang sangat formal itu. Perbedaan berikutnya asumsi metodologis. Bagaimana dengan proses penelitian? Nah, proses deduktif kalau yang kuantitatif. Prosesnya pasti deduktif. Sebab akibat. Desain statis. Desainnya sudah dari awal begitu. Kategori membatasi sebelum studi. Bebas konteks. Generalisasi mengarah pada prediksi. Ya kan? Eksplanasi dan pemahaman. Akurasi dan reliabilitas melalui validitas dan reliabilitas. Ini yang selalu muncul. Sedangkan kalau yang di kualitatif prosesnya induktif pasti. Faktor-faktor dibentuk secara stimulan. Desain berkembang di lapangan. Kategori diidentifikasi selama proses penelitian. Ikatan konteks sangat penting. Pola dan teori dibentuk untuk pemahaman. Jadi teori adalah untuk memahami, bukan untuk diuji atau menjelaskan, bukan, untuk memahami. Jadi sangat perbedaannya sangat banyak. Dan tentu ini lagi-lagi saudara tidak bisa kita mendapatkan penjelasan materi ini hanya dengan satu kali pertemuan ini. Kita butuh banyak waktu. Nah, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Penelitian gabungan atau campuran ini dikenal dengan istilah multimetodologi. Dalam operation research merupakan pendekatan penelitian yang memadukan penjaringan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Jadi memakai kedua-duanya. Pendekatan ini cenderung didasarkan pada paradigma pragmatik. Jadi sangat pragmatis sekali. Orientasinya adalah untuk hasil. Jadi sebagai sebuah metode, metode ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data serta memadukan antara data kuantitatif dan kualitatif baik dalam penelitian tunggal maupun penelitian berseri. Nah, premis sentral yang dijadikan dasar mix method ini adalah menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menemukan hasil penelitian yang lebih baik. Jadi ini adalah upaya untuk menggabungkan sehingga penelitian bisa dikatakan lebih baik dibandingkan jika hanya mengandalkan salah satu dari dua pendekatan yang sudah kita diskusikan di awal, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Jadi karena ini ingin mendapatkan hasil yang lebih baik, maka semua penelitian mix method ini berusaha untuk mencari dan menutupi kelemahan-kelemahan yang ada pada penelitian atau pendekatan kuantitatif ataupun pendekatan kualitatif. Oke, itu banyak. Anda bisa temukan kelemahan kuantitatif itu umumnya suara partisipan tidak didengar langsung. Karena hanya harus menulis di kertas, menjawab di kuesioner yang dibikin, maka suara narasumber itu tidak didengar. Ungkapan makna yang harusnya bisa diungkapkan itu tidak didengar. Kenapa? Karena jawaban sudah ditentukan sejak awal melalui jawaban ABC yang sudah ada itu. Lalu interpretasi jarang didiskusikan. Kenapa Bapak memilih pilihan seperti ini? Tidak ada. Tapi ini salah satu kelemahan dari kuantitatif. Tapi
mixed method ini berusaha untuk menutupi itu. Ya harus ada dong, meskipun ada kuesioner, tapi kalau ada tanya jawab, sehingga tanya jawab itu bisa semakin memperdalam interpretasi apa yang ingin diungkap oleh seorang peneliti itu. Oke. Itu, sehingga kelebihannya itu adalah menghasilkan fakta yang lebih komprehensif dalam meneliti masalah penelitian. Lebih komprehensif karena memadukan dua penelitian, dua pendekatan penelitian yang selama ini selalu diposisikan berbenturan. Bahkan di beberapa kampus ini, beberapa dosen itu menjadi sangat berkompetisi, ya gampangnya bermusuhan dari dua ini. Yang kuantitatif menganggap yang kualitatif itu mereka akal-akalan. Sedangkan yang kata yang kualitatif mereka yang kuantitatif, mereka adalah para peneliti yang sangat kaku, tidak bisa membaca fenomena dengan baik. Nah, mixed method itu berusaha untuk menjadi penengah dan mendorong berbagai pandangan atau paradigma menjadi bisa dikawinkan. Nah, ini saudara-saudara beberapa pendekatan penelitian. Jadi ada 3 yang saya perkenalkan, Anda boleh mendiskusikan. Insya Allah minggu depan kita akan melanjutkan ke bagaimana mempergunakan teori politik dalam penelitian. Tapi jika terkait dengan pendekatan ini Anda masih punya pertanyaan, saya bisa kembangkan lagi, atau saya ulangi lagi, atau saya perdalam lagi di pertemuan di minggu besok, minggu depan. Tapi jika tidak, saya akan melanjutkan kepada materi tentang bagaimana teori itu berperan dalam penelitian politik. Mungkin itu saudara-saudara yang bisa sampaikan pada pertemuan ini. Ada 2 sesi pertemuan ini, dan saya sekali lagi akan menyampaikan dalam 3 strategi, yaitu melalui channel YouTube ini, biar Anda bisa lebih leluasa melihat di video. Bisa, selain itu saya akan kirim dengan MP3, hanya cukup suara, sehingga Anda yang punya keterbatasan paketan data bisa mendengarkan lebih lebih leluasa. Dan saya tetap juga akan mengirim PowerPoint sebagai bahan Anda untuk membaca. Sekian saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, kita ketemu hari Rabu, dan saya harap Anda semua sudah bisa berdiskusi di hari Rabu ini dengan aktif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit ya?